Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Heri Purnomo, calon guru penggerak angkatan 9 SMK Negeri 1 Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi, dan pada kegiatan kali ini saya didampingi oleh Ibu Erniasih SP3R. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Cikande dan menjadi guru yang dilakukan observasi di kelas. Oke, di sini saya juga didampingi oleh Ibu Rini Syaningsih. Beliau adalah pengajar praktek di kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Bu Erni. Assalamualaikum Bu Rini. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya Bu ya. Oke, pada kegiatan kali ini di pasca observasi nanti saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya, seperti pertanyaan-pertanyaan di kegiatan pra observasi. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu berkaitan dengan kegiatan observasi yang Ibu lakukan di dalam kelas Ibu ya. Dan pertanyaan-pertanyaan nanti juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran Ibu pada saat di kelas. Oke, pertanyaan pertama mungkin saya ingin tahu nih Bu, perasaan Ibu ketika sudah melakukan observasi di kelas. Oke, terima kasih Pak Heri. Izin Bu Rini saya menjawab pertanyaan Pak Heri. Pertanyaannya tadi perasaannya Pak Ya, ya? perasaan Bu, perasaan Ibu. Jadi perasaan saya ketika saya dilakukan observasi ketika KBM berlangsung kemarin, saya merasa tertantang Pak. Kenapa saya bilang tertantang? Karena saya merasa ketika pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu diperhatikan oleh satu orang, berarti kan pasti akan ada namanya evaluasi, akan ada namanya evaluasi pembelajaran yang saya lakukan. Jadi itu membuat saya lebih bersemangat lagi sehingga saya bisa mengetahui apa kekurangan saya ketika pembelajaran berlangsung, sehingga nantinya diharapkan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi ketika evaluasi itu muncul. Seperti itu Pak. Oke. Dari jawaban Ibu, di sini nanti perasaan Ibu tertantang ya Bu ya, tertantang sekali karena merasa diperhatikan. Berterima kasih ya. juga karena diperhatikan. Jadi tujuan Ibu di sini supaya ada perbaikan tentang pembelajaran Ibu. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya nih ada pertanyaan, bisa diceritakan lagi Bu yang area pengembangan Ibu di kelas dan kemudian strategi langkah-langkahnya apa aja? Oke, terima kasih. Izin lagi Bu Rini. Jadi area pengembangan yang saya hendak capai ketika pembelajaran di kelas kemarin yang dilakukan oleh observasi oleh Pak Heri, area pengembangan saya yaitu kemampuan writing pada materi descriptive text. Kita tahu writing itu memang namanya productive skill ya Pak ya. Jadi writing itu perlu dilatih, jadi itu fokus saya kemarin. Dan area pengembangannya itu writing, dan strategi yang saya lakukan kemarin yaitu saya memakai strategi PLIS. PLIS itu adalah singkatan Pak. Jadi P itu adalah pick, L itu adalah list, E itu evaluate, A itu active, S itu supply, E itu add. Nah, itu strategi PLIS itu saya integrasikan ke dalam teknik menulis. Karena maksudnya P itu adalah pick, itu berarti langkah-langkahnya adalah pilihlah topik. Kemarin saya memberikan topik kepada setiap kelompok itu berbeda-beda, sehingga mereka bisa memilih satu topik itu. Yang kedua yaitu list itu mereka mendaftarkan ide-ide mereka atau kosakata mereka yang berhubungan dengan topik mereka. Jadi dalam hal ini mereka brainstorming gitu kan. Yang ketiga strateginya yaitu evaluate. Jadi mereka mengevaluasi kata-kata yang mereka sudah curahkan tadi menjadi beberapa yang penting saja yang sesuai dengan topik. Lalu yang selanjutnya ada active itu berarti mereka membuat sebuah kalimat berdasarkan kata-kata yang tadi sudah mereka curahkan. Lalu supply, mereka membuat atau mencurahkan kalimat-kalimat itu ke dalam satu paragraf deskriptif. Lalu N itu mereka menilai kembali mana yang namanya identification, mana yang namanya description-nya. Seperti itu Pak, itu strategi yang saya gunakan kemarin. Oke, jadi ini saya simpulkan bahwa untuk area pengembangan yang Ibu lakukan itu writing ya? Writing, kemudian strateginya itu menggunakan PLIS ya, istilah PLIS. Oke Bu, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya tadi Ibu area pengembangannya itu dan langkah-langkah
itu sudah berhasil dilakukan nggak? Oke, alhamdulillah kemarin ketika saya melihat project-project, karena saya kemarin menggunakan model pembelajaran project based learning, kemarin project-project yang mereka hasilkan memang alhamdulillah sudah memenuhi syarat yang diikuti oleh langkah-langkah di strategi PRIS itu. Jadi sudah dilakukan ya Bu Ya, ya. sudah Jadi dilakukan. strategi dan area pengembangannya Iya. sudah tercapai. Oke Bu, ada nggak sih Bu kelemahan atau kekurangan dari pembelajaran yang Ibu lakukan Oke. pada saat di kelas itu? Mungkin ketika kemarin pembelajaran di kelas, kekurangan saya mungkin kurangnya diferensiasi Pak. Mungkin kemarin memang produk yang saya berikan ke anak itu sama, yaitu produknya menghasilkan sebuah writing yang dibuat di dalam aplikasi Canva lalu diintegrasikan dengan yang flipbooks itu kan. Semua kelompok sama kan, seperti itu produknya. Jadi menurut saya kekurangan saya kemarin yaitu produknya kurang berdiferensiasi sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa tersebut. Jadi semuanya sama antara kelompok 1, 2, 3, 4, 5 semuanya sama produknya, tetapi hanya bedanya topiknya saja yang dibedakan begitu. Nah, berarti di sini kurangnya di diferensiasi produk. Iya, Jadi produk. setiap di kelas itu produknya hasilnya sama ya Bu? Iya, hasilnya sama. Oh gitu, oke. Gimana itu, apa yang Ibu lakukan untuk perbaikan ke depan? Tadi kan kekurangan Ibu ya, Iya. tahu ya, jadi kekurangannya di diferensiasi produk. Iya. Dan untuk langkah selanjutnya, apa yang Ibu lakukan? Oke, mungkin langkah selanjutnya yang saya lakukan mungkin nanti saya akan petakan dulu nih anak-anak, atau saya berikan dulu asesmen diagnostiknya mereka itu mau lebih minatnya kemana. Kan anak itu kan nggak, kebanyakan kan ada yang suka pakai aplikasi Canva, ada yang suka menulis manual gitu kan. Jadi mungkin nanti saya akan petakan siapa yang sukanya menulis manual, biar nanti mereka ditulisnya di sebuah karton gitu, biar produknya bervariasi. Yang sebagian kelompok lagi mungkin dibuatnya di aplikasi Canva, seperti itu Pak. Mungkin nanti lebih bervariasi sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa aja. Oke, nah, jadi di sini saya simpulkan bahwa yang Ibu akan lakukan jadi memetakan keinginan siswa. Iya. Murid itu ya. Jadi di sini nanti Ibu melakukan tes diagnostik itu ya. Tes diagnostik, kemudian melihat apakah terjadi dua perbedaan yang nanti yang senang Canva, mengaplikasi dan yang senang nulis manual gitu, biar dibedakan. Iya, biar nanti kita adakan galeri walking juga Pak. Kalau misalkan pakai karton kan kita bisa tempel tuh karton-kartonnya. Kalau nanti ada yang memakai aplikasi, kita bisa tampilkan di Infocus seperti itu. Jadi kan produknya bermacam-macam, tidak hanya satu produk kan Pak doang gitu kan. Mungkin itu kekurangan saya kemarin gitu. Jadi nanti yang Ibu lakukan seperti Iya, itu. betul. Oke Bu, terima kasih. Terus untuk melakukan itu melibatkan guru atau enggak? Melibatkan yang lain. Mungkin nanti saran atau yang gimana? akan saya pintai saran itu mungkin guru BK Pak, karena BK, BK ya? itu istilahnya tahu ya tentang psikologi segala macam, minat segala macam. Mungkin nanti saya akan libatkan guru BK, bagaimana caranya untuk membuat tes diagnostik itu gitu kan. Setelah itu mungkin ketika kita sudah tahu nih anak-anak sukanya ke hal mana, baru kita bisa eksekusi di dalam kelas gitu. Jadi keterlibatan BK dalam melaksanakan tes diagnostik sebelum pembelajaran dimulai seperti itu. Oke, jadi nanti Ibu akan melibatkan guru BK Ibu ya, untuk melakukan tes diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal siswa Ibu. Betul Pak. Kapan waktunya Bu untuk merealisasikan itu? Oke, mungkin karena bulan Ramadan ini istilahnya sekolah kita difokuskan untuk itu kan, pembelajaran pesantren segala macam, mungkin sekitar bulan April. Bulan April ya Bu ya, Bulan April, setelah Lebaran ya Bu setelah ya? Lebaran nanti akan saya eksekusi lagi dalam kelas itu. Oke. Baik Bu, mungkin seperti itu aja pertanyaan dan saya ucapkan terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan yang Ibu rencanakan secepatnya terrealisasi ya Bu. Amin Bapak. Oke, selanjutnya mungkin saya berikan sama Bu Rini. Barangkali ada yang ingin disampaikan untuk tanggapan dan masukannya kami ini melakukan kegiatan pasca observasi. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Heri dan Ibu Erni. Iya. Ya, luar biasa. Tadi sudah melakukan dialog ya, dialog pasca observasi, di mana dialognya itu dengan berbasis coaching. Yang saya amati Pak Heri dengan Bu Erni sudah dialognya itu sudah mengalir
ya. Seperti halnya alur tirta dalam proses coaching kan dengan Iya. menggunakan alur tirta ya. Tirta kan artinya air, jadi biarkan mengalir begitu saja ya gitu ya. Jadi dialognya sudah sangat bagus, sudah sangat berbobot. Di situ tirta itu kan sudah menyampaikan tujuan tadi di awal. Pak Heri menyampaikan bahwa akan melakukan diskusi, dialog, mengajukan beberapa pertanyaan tindak lanjut dari kegiatan observasi di kelas ya dengan Bu Erni, dimana sebelumnya kan sudah observasi dulu ya. Kemudian pada tahapan identifikasi Pak Heri sudah menggali lebih dalam terkait dengan apa yang sudah dilakukan, strateginya, apakah berjalan dengan baik gitu ya, kemudian perasaannya seperti apa, dan Bu Erni juga sudah mengakui kekurangannya, letaknya di mana gitu kan ya, berkat pertanyaan pemantik yang diajukan Pak Heri. Artinya pertanyaannya saat mengidentifikasi itu sudah bagus gitu ya, dan Bu Erni saat mengungkapkan kekurangannya, tapi Bu Erni juga yang bisa menyelesaikan kedepannya saya akan apa tadi gitu kan ya. Jadi bukan diberikan solusi oleh Pak Heri, tapi solusinya datang dari Bu Erni ya. Bu Erni menyadari bahwa produknya masih seragam, semuanya kanva, semuanya masih berbasis digital katanya. Jadi Bu Erni juga nanti kedepannya akan diberikan keleluasaan pada murid apabila yang tidak suka dengan kanva atau digital bisa menggunakan karton, sehingga nanti akan gallery wall gitu ya. Nah itu, dan ini udah masuk dari identifikasi masuk ke rencana kan ya, rencana pengembangan kedepannya apa, itu yang akan diperbaiki tadi ya. Dan kemudian bagian tanya kan tanggung jawab, nah kapan gitu kan ya akan memulai. Nah bagian tanggung jawab bagus pertanyaannya, kapan nih memulainya gitu ya. Nah Bu Erni juga sudah menjawab tadi bahwa insya Allah nanti setelah Lebaran mungkin ya di bulan April ya, di bulan April, karena kurang efektif mungkin kalau di bulan Ramadan ada kegiatan pesantren Ramadan. Ya, jadi sudah bagus menurut saya, sudah baik. Sebagai coach perannya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk menggali ya informasi, dan coachingnya juga sudah menemukan solusinya. Luar biasa pokoknya, good job lah untuk Pak Heri dan Ibu Erni. Selamat sudah menyelesaikan tahapan observasi dari dari pra dulu, kemudian observasi sampai ke pasca observasi hari ini. Bagus, terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik Bu, terima kasih atas masukan dan tanggapannya. Demikianlah rangkaian supervisi akademik kali ini yang dimulai dari percakapan pra-observasi, kemudian dilakukan proses observasi, dan sekarang di pasca observasi. Oke, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.